وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kepada kita tambahan nikmat yang tak terhingga, yang tidak terukur, yaitu nikmat ruku', nikmat sujud. Di hari ini kita berharap semoga dengan adanya kita berjamaah salat subuh, kemudian dilanjutkan dengan kajian sesuai dengan yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian menunggu terbitnya matahari dengan zikir, tiba nanti pas matahari terbit dan salat duha atau salat isyraq, maka akan diberikan Allah kepadanya nilai ibadah umrah dan haji tamatan dengan sempurna. Semoga Allah berikan kepada kita nikmat nilai ibadah umrah dan haji. Udahlah kalau gitu nggak usah umrahnya, cukup aja di sini. Ya tentu kalau sekiranya memang kita juga umrah di sana, kemudian salat subuh berjamaah di sana, sampai kita melaksanakan salat duha di sana, oh berarti nilainya 100.000 kali lipat umrah dan hajinya. Kalau gitu ya kita programkanlah untuk umrah dan haji juga. Dan insya Allah saya nanti mungkin tanggal 8 Februari akan berangkat. Mungkin Rabu ketiganya Februari nggak hadir di sini karena pulangnya tanggal 23. Berangkat tanggal 8, pulang tanggal 23 karena bertambah perjalanan ke Turki bersama rombongan, jadi perjalanan 15 hari. Ya semoga Allah berikan kelancaran bagi semua dan diberikan nikmat sehat sehingga saya mengemban amanat dari Allah membimbing jamaah. Jangan cuma mengantarkan perjalanan, tapi betul-betul mampu membimbing mereka menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang saya masih menyelesaikan tulisan yang ditulis pada waktu haji. Pada waktu haji yang lalu saya nulis buku berjudul 70 solusi masalah kontroversi. Namun setelahnya pulang dari haji, saya serahkan ke editor profesional. Ternyata sudah lebih dari 2 bulan nggak selesai dieditnya. Padahal saya nulis cuma 2 bulan. Diedit sudah 2 bulan lebih nggak selesai. Akhirnya udah saya ambil lagi. Saya yang harus ngedit langsung. Baru setengahnya diedit oleh editor itu. Akhirnya udahlah saya lanjutkan, saya edit. Ternyata karena yang menulis yang edit hanya nambah materi. Asalnya 70 menjadi 100 solusi. Dan ini hanya dibahas masalah kontroversinya saja. Tentang salat, kurban dan haji yang diperdebatkan baru saya bahas. Yang tidak diperdebatkan tidak dibahas, tinggal buka sajalah buku-buku yang sudah banyak di mana-mana. Justru yang diperdebatkan ini diharapkan perdebatan tersebut mencapai persaudaraan gitu. Jadi diupayakan titik temunya di mana perbedaan tersebut. Bahkan dari sekian banyak masalah itu ada yang sangat berat. Kalau perbedaan antara boleh dan makruh masih mendingannya. Antara makruh dan haram tinggalkan saja. Atau antara sunnah dan wajib laksanakan saja. Tapi kalau perbedaan ditemukan antara rukun dan bid'ah, wah ini yang cukup berat nih. Dua pihak, satu pihak menyatakan rukun, satu pihak menyatakan bid'ah. Nih, mundur kena, maju kena ini. Maju kena bid'ah, mundur kena tinggalkan rukun, cukup berat dan ada di sini. Jadi ini adalah 100 masalah, 100 lebih hanya masalah salat, kurban dan haji. Dan apabila di antara jamaah di sini juga
Mungkin ada yang diusulkan bahas masalah apa yang harus kita bahas. Selama mampu akan saya bahas untuk melengkapi materi ini karena ini belum dicetak. Masalah sholat seperti apa yang perlu kita angkat. Dan di sini antara lain sholat ibadah pemersatu umat, kok malah dari sholat banyak yang pecah ya umat ya. Pada sholat itu pemersatu umat bagaimanapun. Dan itu hanya tingkat lokal lah bisa pecah. Tingkat internasional bersatu. Buktinya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Semua orang yang dari kampungnya berbeda-beda sampai di sana ikut sholat berjamaah ke seorang imam. Berarti betul-betul sholat pemersatu umat tingkat internasional. Kalau tingkat lokal, tingkat regional, terkadang ada sampai saya kemarin berangkat keluar kota Bandung, masih Bandung juga, tapi bukan kota. Mau sholat duhur, itu 2 masjid hanya terhalang 1 gang saja. Jadi saya lewat masjid besar, tapi diajak sholat ke masjid sana. Ketika kita masuknya, kenapa ini? Ada masjid besar dilewat, tapi masjid kecil yang dipakai. Itu juga adalah satu masalah gitu. Sampai 2 masjid sangat menjadikan gitu. Dan masjid besar itu nggak diisi masyarakat. Masyarakat sekitar nggak sholat ke situ. Kok ada yang seperti itu? Masjidnya bagus, 2 lantai. Itulah akibat memang pemikiran yang berbeda. Berpengaruh bagi keyakinan. Sehingga sangat malu rasanya ada 2 masjid. Jaraknya cuma 1 meter, hanya gang saja. Yang satu cuma dipakai sewaktu-waktu aja, tengah malam. Sedangkan yang kecil yang dipakai oleh masyarakat. Seakan-akan sholat itu menjadi pemecah gitu. Padahal sholat itulah pemersatu umat. Ini yang dirasakan penting untuk saya bahas. Kemudian bab kedua adalah azan awal waktu subuh. Nah, kemudian sholat sunat qobliyah asar. Ini kan masih banyak yang memperdebatkan. Kemudian waktu iqamah yang tepat. Saya sewaktu sholat Jumat di salah satu masjid sudah khutbah turun, kemudian belum terdengar iqamah. Ketua DKM bilang, silahkan Ustaz, katanya, disuruh untuk softnya diluruskan dulu. Oh gitu. Jadi saya turun ke tempat imam, lalu saya harus mengatakan, luruskan softnya, sawasufakum. Baru setelah itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, ya biarin aja dulu. Gak usah dibahas. Saya masukkan di sini. Dan itu penyebabnya jelas. Penyebabnya adalah memahami kalimat qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Telah berdiri salat, telah berdiri salat. Berarti kalimat qad qamatis shalah kalau sudah berdiri gitu jamaah, baru ucapkan qad qamatis shalah kan gitu. Ini harus saya bahas gitu. Makanya saya bahas di sini. Bagaimana pembahasan sekilas ini bocoran W-nya gitu. Al-Qur'an menyebutkan idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Apabila telah berdiri kamu untuk sholat, maka berwuduklah. Betul begitu prakteknya? Sudah berdiri di sini, sholat, mau sholat baru wuduk gitu. Atau wuduk dulu baru masuk masjid. Redaksi ayat memang begitu, idza qumtum ila shalah. Bahkan ketika Rasulullah SAW kedatangan sahabat menyampaikan salam, habis sholat itu sahabat, Rasul bersabda, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi kamu, lakukanlah salat, kamu kan belum salat. Bolak-balik sahabat masih dinilai belum salat. Akhirnya sahabat berkata, ya Rasulullah, inni la uhsinu ghaira hadza, aku tidak mampu melaksanakan salat lebih baik dari ini. Ini adalah salat terbaik yang kulakukan. Ajarkan padaku salat yang benar bagaimana. Rasul bersabda, idza qumta ila shalah fa asbighil wudu. Apabila engkau mau salat, maka perbaiki wudu. Tapi kalimatnya idza qumta ila shalah, bila engkau sudah berdiri menuju salat,
berwudu lah. Apa prakteknya begitu? Berdiri sholat baru berwudu? Berarti apa maksud idza qumta ila shalah? Apa maksud qad qamatis shalah? Apa maksud idza qumtum ila shalah? Kok kalimat redaksinya lah bila kamu sudah berdiri menuju salat, maka basuhlah wajahmu, tanganmu dengan menggunakan kata qumtum, kamu sudah berdiri. Itu kalau mau diartikan apa adanya. Dalam bahasa Arab banyak ditemukan kata kerja lampau untuk masa mendatang. Memang tegas sekali bahasa Arab itu. Kata kerja itu menunjukkan sudah lalu, sekarang, mendatang itu tidak perlu pakai kata tambah. Kalau bahasa kita kan sudah makan, belum makan, mau makan, kan gitu. Kalau bahasa Arab nggak begitu. Akal tuh akulu, sa'akulu. Itu akal tuh sudah itu. Akulul sedang itu. Kumtu atau sholat itu sudah sholat. Usolli sedang sholat. Nah, bahasa Arab terkadang menggunakan kata kerja lampau untuk masa mendatang. Mengapa? Dalam Al-Quran ditemukan banyak sekali yang seperti itu. Dan itu merupakan mukjizat Al-Quran. Dan dalam bahasa sehari-hari sering kita dengar. Umpamanya khotib Jumat. Hadirin rahimakumullah. Yang hadir, rahimakumullah, telah merahmat kepada kamu Allah. Kok telah? Padahal itu kan maksudnya doa kan? Kenapa menggunakan kata sudah? Itu rahasianya apa? Rahasianya adalah karena harapan yang sangat kuat kepada Allah, walaupun belum, disamakan dengan yang sudah. Sama-sama pasti. Yang sudah itu kan pasti kan. Bapak dan ibu ini pasti pernah mengalami usia 5 tahun. Pasti. Gak mungkin langsung aja tiba-tiba muncul usia 40 tahun. Enggak. Pasti mengalami 10 dulu, 15 dulu. Yang sudah itu pasti. Nah, Al-Quran menggunakan bahasa sudah untuk yang akan datang, membuktikan kepastian. Jadi, idza qumta ila shalah, apabila engkau sudah berdiri untuk sholat, perbaiki wudhu. Maksudnya, bila engkau sudah pasti akan melaksanakan sholat, berwudhulah. Demikian pula, qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Artinya, sudah pasti ini jamaah melaksanakan sholat, maka silahkan panggil mereka. Maka dipanggillah dengan kalimat qad qamatis shalah. Jadi belum berdiri, tapi karena pasti akan berdiri, maka qad qamat. Tapi di satu masjid, 2 masjid, saya beberapa masjid mengalami seperti itu, tapi tidak saya komentari. Ini bukan waktunya untuk berdebat, mau sholat kok. Masa saya dipersilahkan jadi imam, langsung meluruskan sopnya dulu, belum diungkapkan qad qamatis shalah, belum. Tapi setelahnya saya katakan sawusfakum mustaqimu, luruskan sopnya, rapatkan, baru Allahu Akbar, dan selanjutnya. Yalah, enggak apa-apa. Itu yang saya bahas di sini, berbagai hal. Ingin tujuannya untuk bersatu. Dan tidak ada yang saya tegaskan ini salah, ini benar. Tujuannya apa? Itu yang sangat penting buat kita. Kemudian lafaz iqamah. Nah, dengan satu takbirnya seperti di sini barusan Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah, sedangkan di tempat yang lain Allahu Akbar Allahu Akbar. Yang mana yang harus kita lanjutkan? Ya silahkan saja. Cuma harus tahu dalilnya, gitu saja. Jadi saya di sini sampaikan alasannya. Alasan yang Allahu Akbar apa? Alasan yang Allahu Akbar juga apa? Waktu azan subuh, alasannya pakai as-salatu khairum minan naum, dengan yang tidak pakai apa alasannya? Biar saling menghormati satu sama lain. Contoh yang lain pemanya, ini adalah yang agak panjang. Bacaan solat dengan berbagai kiroat, ini agak panjang bahasan ini. Karena Rasulullah SAW menyampaikan berita kepada kita bahwa beliau menerima Al-Quran dengan 1 huruf, maka aku kembalikan kepada Jibril supaya ada tambahan. Falam azal astaziluhu wa yaziduni hatta intaha ila 7 ahruf.
Aku terus memohon kepada Jibril untuk disampaikan permohonan kepada Allah agar ditambah lagi bacaan ini, tambah lagi bacaan ini. Nah sekarang praktiknya bagaimana? Boleh enggak kalau rakaat pertama riwayat Hafs, rakaat kedua riwayat Syu'bah? Rakaat pertama riwayat Khalaf, rakaat kedua pokoknya riwayat Warash. Boleh enggak? Ini yang saya bahas di sini. Ya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak boleh? Yang penting aturan diperhatikan. Dan terkait dengan sabati ahruf 7 huruf, kemarin saya sholat mas Jumat di salah satu, ya bukan Jumat kemarin, Jumat sebelumnya. Ditanya oleh ketua DKM, orang DKM lah, bukan ketua, orang DKM ditanya, sekarang sedang nulis buku apa? Saya sebutkan, saya sedang nulis buku, cuma diselang dulu, saya sedang nulis buku tafsir 10 qiraat dan tadabbur Al-Quran. Wah betul Ustaz, katanya. Itu qiraat itu harus diterangkan di kota-kota. Kalau di kampung, oh qiraat itu luar biasa. Suara mereka bagus-bagus. Jadi ke suara qiraat itu. Ini juga perlu diluruskan lagi nih. Kalau qiraat berhubungan dengan suara, itu irama itu namanya ya. Atau dalam hadis sebutkannya adalah at-taghanni. Saya masukkan juga di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma adzina Allahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasni sauti yataghanna bil Qur'ani yajharu bih." Allah tidak menurunkan izin seperti izin yang diturunkan kepada nabi pembawa suara bagus, suara merdu. Izin apa? Izin memilih irama untuk membaca Al-Qur'an saat membacanya dengan suara nyaring. Itu bukan 7 qiraat itu. Itu seni baca yang juga contohnya ada dari Rasulullah. Pernah ada seorang ahli irama membaca Al-Quran ditanya, "Ya Syekhana, kalau Rasulullah seperti apa iramanya? Makomnya makom apa kalau Rasul?" Kan bahasa orang Arab nyebutnya makom, bukan lagu. Kalau kita kan lagunya. Lagu mah bahayanya, lagun, main-main. Nah dalam bahasa Arab kalau lagun itu ya kurang bagus dipakai Al-Quran. Tapi maksudnya kan lagu bukan ke situ. Nah orang ahli ditanya, bagaimana sebetulnya kalau Rasulullah iramanya? Jawaban ahli tersebut, mana ada yang mampu meniru Rasul. Karena Rasulullah itu, beliau suaranya khas dari Allah diberikan kepada Rasul. Sekiranya beliau membaca Al-Quran dalam sholat, makmum itu semuanya ingin lama semuanya. Makanya ketika Ramadan tiba, Rasulullah SAW pas 5 hari lagi Ramadan, beliau memimpin Qiyamul Lail sampai menghabiskan waktu setengah malam. Berarti jam 00 beliau berhenti. Abu Dzar mendekat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sedang enak-enak kami menjadi orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran dikumandangkan melalui suara yang khas dari engkau, kok malah berhenti? Lau nafaltana baqiyata hadhil lailah, sudikah engkau kiranya melanjutkan memimpin kami salat sampai akhir malam?" Itu penawaran sahabat kepada Rasul ya. Sahabat nawar ingin lanjutkan, sudah dipimpin sholat sampai tengah malam, minta tambah sampai akhir malam. Kira-kira kalau di Baitul Mumin gimana ya? Paling ya nggak begitu nawar juga sih, tapi nawarnya beda bahasa barangkali. Paling nawarnya tong panjang tinggal tuh. Nah, Rasulullah udah setengah malam, diminta untuk ditambah lagi sampai akhir malam. Ya sahabat mendengarkan Rasul membaca Al-Quran, tentu di sini tidak ada yang sama dengan cara Rasulullah membaca kan. Wajar kalau makmumnya kesal kalau lama-lama imam, karena tidak ada yang seperti Rasul. Coba kalau Rasul yang jadi imam, mungkin kita juga akan merasakan aduh nikmat sekali kalau lama lah gitu. Begitulah kehidupan para sahabat dulu. Ya kalau kita tidak sempat menjadi makmum Rasul di dunia, semoga menjadi makmum Rasul di akhirat. Bertemu dengan Rasulullah SAW.
Nah, ini adalah panjang bahasan saya. Sebelumnya belum sampai ke sini, cuma karena muncul pertanyaan saya masukkan. Jadi kalau sekiranya ada pertanyaan dalam masalah sholat, masalah kurban, masalah haji dari Baitul Mu'min sebelum ini dicetak, ya akan saya masukkan insya Allah. Dan ini sudah 100 masalah, sehingga kalau nanti sudah terbit, di sini tertulis 765 halaman. Ya mungkin nanti mau saya bikin satu jilid aja, 700 halaman, 750 halaman ini. Agak tebal, gak apa-apa lah. Sasaran yang ingin dicapai adalah bagaimana supaya umat Islam yang masih terpanggil untuk menyerang, paling tidak nahan diri untuk menyeranglah. Kalaupun tidak sampai umpamanya berubah, oh ternyata orang-orang yang kita pandang salah baik juga mereka. Kalaupun tidak sampai seperti itu, minimal berhenti menyerang. Minimal nahan diri. Sebab belum tahu di hadapan Allah yang kita pandang salah saat ini ibadahnya, boleh jadi pas menjelang wafat dia meraih nikmat husnul khatimah. Dan itu yang kita harapkan. Caranya bagaimana supaya kita meraih nikmat husnul khatimah? Mari kita pelihara, jaga komunikasi keimanan kita dengan sesama mukmin, dengan sesama muslim. Tidak mencela. Kalaulah ada yang jelas-jelas salah, kewajiban kita memperbaikinya. Tidak mampu memperbaiki, berarti kita lemah. Janganlah menganggap diri kita sudah hebat, lemah dong kalau belum mampu memperbaiki. Nah, ini terkait dengan masalah qiraat, panjang hadis. Nah, ini panjang hadis tentang ilmu qiraat. Jadi yang dimaksud dengan qiraat yang bagaimana? Seperti pernah saya praktekkan di sini, surat Al-Muluk saya baca dengan riwayat Khalaf. Nah, kemudian bahasan berikutnya apa? Hukum menangis saat sholat. Saya tulis setiap masalah, ditulis dulu masalahnya. Seorang penceramah di masjid memberi catatan untuk para pemuda yang menangis pada saat berdoa bersama di masjid dengan mengatakan, sekarang kita perlu para pemuda yang memiliki semangat berjuang, bukan para pemuda yang cengeng, rame-rame menangis di masjid. Saat ini yang diperlukan bukan air mata, akan tapi keringat, agar masa depan umat ini mengalami kemajuan. Ini pernah terdengar ini kalimat ini nih. Cuma yang berkata ini sudah wafat, rahimahullah. Bagaimana cara menyikapi kontroversi ini? Pembahasan. Rasulullah SAW berhasil membina para sahabat menjadi generasi afdal yang tiada tandingannya sepanjang zaman. Mereka dibina menjadi para mujahid yang memiliki semangat berjuang serta rela mengorbankan semua hartanya, waktunya, pikirannya, dan lainnya demi tegaknya syariat Islam, syariat Allah dan sunnah Rasulullah di muka bumi. Siang hari mereka peras keringat dengan bekerja, malam hari mereka peras air mata karena tunduk pada Yang Maha Kuasa, dan ketika tiba saatnya mereka pun siap korbankan nyawa hingga tetesan darah terakhir bersentuhan dengan tanah demi tegaknya kalimat tauhid di muka bumi. Jadi generasi dulu keringat iya, air mata iya, darah pun jadi. Bukan berarti kalau orang menangis kepada Allah kemudian dianggap cengeng, tidak punya arti. Tergantung tangisannya. Apabila tangisan keimanan, tangisan tunduk kepada Allah, itu yang akan memberikan semangat untuk berjuang. Kerjanya lebih semangat untuk kepentingan umat. Cengeng di hadapan Allah merupakan bekal yang membakar semangat berjuang di jalannya. Tiada yang lebih tinggi ketakwaan umat Nabi Muhammad melebihi sahabat terdekatnya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah yang sering disaksikan menangis saat-saat tertentu karena ingat kepada tugas dan kewajiban dari Allah, baik pada saat melakukan sholat atau pada saat lainnya. Aisyah berkata, Aisyah adalah istri Rasul, mendengar Rasulullah SAW bersabda. Bagaimana sabda Rasulullah? Muru Abu Bakrin fal yusalli linnas. Suruh Abu Bakar untuk melaksanakan sholat menjadi imam. Maka Aisyah berkata, Inna Abu Bakrin ya Rasulullah, idza qama fi maqamika lam yusmi' an-nasa minal buka, famur Umar fal yusalli linnas. Wahai Rasulullah, Abu Bakar
ayahnya Aisyah kan. Dan mertua Rasul, kata Aisyah, ya Rasulullah, Abu Bakar menempati posisi sebagai imam menggantikan engkau, rasanya kurang cocok ya Rasulullah. Coba ini, Aisyah bukannya bangga ayahnya disuruh untuk menjadi imam, malah justru usul kepada Rasulullah, jangan Abu Bakar ya Rasulullah. Emang kenapa? Lam yusmi'in nasa minal buka, nanti kalau dia jadi imam, makmum gak akan mendengar bacaan dia nangis terus. Sudah kebayang oleh Aisyah, Abu Bakar nanti nangis terus kalau jadi imam. Suruhlah Umar. Padahal Umar juga kadang-kadang menangisnya menjadi-jadi. Cuma mungkin diharapkan oleh Aisyah kalau Umar tidak secengeng Abu Bakar saat menghadap kepada Allah. Maka Rasul bersabda, muru Abu Bakrin fal yusalli bin linnas, udah Abu Bakar aja. Tetap Abu Bakar, panjang hadisnya. Dengan hadis ini kita dapat meyakini bahwa menangisnya para ahli ibadah bukan cengeng yang tidak berarti, akan tapi cengeng yang produktif, yaitu cengeng yang melahirkan semangat berjuang di jalan Allah. Dengan redaksi lain dapat kita katakan, jadilah pemuda, ya jadi pemuda janganlah cengeng kecuali karena menghadap kepada Allah. Cengeng di hadapan Allah adalah bekal bermakna untuk menghadapi musuh-musuh agama. Karena cengeng tersebut merupakan akhlak generasi paling utama, yaitu generasi sahabat. Nah, kemudian kunut subuh. Nah, ini pernah saya sampaikan pengalaman, kalau tidak salah. Sekitar 2 bulan yang lalu, saya sholat subuh di masjid di Setiabudi. Sebelum sholat, imam setempat mendekat. Ustaz, kalau berkenan, sejak pandemi di sini setiap subuh suka ada kunut. Kalau berkenan pakai kunut, siap, saya bilang. Udah, saya kunut. Dan selesai sholat, maka saya sampaikan kepada mereka, mungkin saya bisa berkata ini, untuk pertama kali saya bilang, sholat subuh di Bandung pakai kunut. Kalau di Cianjur mah udah biasa. Tapi untuk di Bandung pertama kali. Tapi alasan yang saya pegang bukan seperti yang disampaikan oleh imam di sini. Karena pandemi, bukan. Alasannya adalah hadis Rasulullah SAW. Ada hadisnya jelas sekali. An Muhammad bin Sirin qala su'ila Anas bin Malik. Anas bin Malik ditanya, aqanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi subhi, apakah Rasul kunut pada waktu salat subuh? Qala na'am, dia menjawab ya. Faqila lahu aw qanata qabla ruku', apakah kunutnya sebelum ruku'? Maka dia menjawab ba'da ruku' yasiran, enggak, setelah ruku' sebentar. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hadis riwayat Muslim, hal qanata, kalau tadi aqanata riwayat Bukhari, aqanata, kalau riwayat Muslim hal qanata, a dengan hal diartikan sama, yaitu apakah. Hal qanata Rasulullah fi salati subhi, apakah Rasul kunut pada waktu salat subuh? Ini jelas sekali kalau salat subuh ya, bukan salat karena ada bencana atau karena ada penyiksaan terhadap umat. Ini disebutkan fi subhi. Qala na'am ya badar ruku' yasiran, setelah ruku' sebentar. Saya ungkap hadis ini agar orang yang mencela saudaranya yang kunut subuh nahan diri. Ini jelas dalilnya gitu. Jangan sampai dipandang salah. Tapi kan ada hadis lain yang menyebutkan bahwa kunut itu adalah bid'ah. Baik, kita lihat dalil yang kedua. Yang menyatakan bid'ah, dalilnya ini nih. An Abi Malikin Al-Ashja'i, saya baca dulu masalah. Di dalam kitab Subulus Salam karya As-San'ani dikemukakan perbedaan pandangan para ulama tentang kedudukan kunut subuh. Di antara mereka ada yang menyatakan termasuk bid'ah. Bagaimana cara menyikapinya jika dihubungkan dengan hadis Bukhari dan Muslim dari Anas yang menyatakan sebaliknya yang tadi.
Pembahasan. Secara umum ketetapan hukum bid'ah terhadap kunut subuh adalah berlandaskan pada hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi berikut ini. Dari Abi Malik Al-Ashja'i, Sa'ad bin Tariq, dia berkata, qultu li abi, aku berkata kepada ayahku, ya abati, wahai ayah, innaka qad shallaita khalfa Rasulillah. Engkau sudah pernah sholat di belakang Rasul, wa Abi Bakrin, dan Abu Bakar, Umar dan Utsman dan Ali, hahuna di sini, bil Kufah di Kufah, nahwan min khamsina sinin, selama 5 tahun. Fakanu yaqnutuna fil fajri, mereka kunut waktu fajar. Faqala, maka ayahnya berkata, bunai muhdas, bohong itu. Hadis ini yang dijadikan dalil untuk menyatakan kunut subuh itu adalah bohong, bid'ah, muhdas. Hadis ini, bunai muhdas. Dan 2 riwayat sama. Abi Malik Al-Ashja'i berkata kepada ayahnya, innaka qad shallaita khalfa Rasulillah wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, hahu nabil Kufah nahwan min khamsina sin. Akanu, kalau tadi fakanu, kalau di sini akanu yaqnutun, apakah mereka kunut? Qala bunai muhdas. Nah, muhdas itu diada-adakan, itu baru, itu enggak ada dulunya. Studi analisis terhadap hadis. Bila 2 hadis ini digabung, maka makna keduanya jelas saling melengkapi. Antara lain, Abu Malik Al-Ashja'i adalah Sa'ad bin Tariq bin Ashim memohon penjelasan kepada ayahnya, yaitu Tariq bin Ashim, tentang berita keberadaan Rasulullah di Kufah bersama 4 sahabatnya. Ini yang saya pahami. Yang lain memahami bahwa kunut subuh bid'ah. Kalau saya memahami, anaknya Tariq bertanya, engkau dulu di Kufah bersama Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, benar enggak? Dalam kedua hadis dikemukakan bahwa Sa'ad bin Tariq mohon klarifikasi kepada ayahnya tentang berita bahwa beliau pernah sholat selama 5 tahun di Kufah bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sampai di sini aja mungkin bapak dan ibu juga kaget. Iya gitu, Rasulullah pernah di Kufah 5 tahun. Rasanya nggak pernah ada yang cerita itu Rasulullah pernah di Kufah 5 tahun. Dalam riwayat Ibnu Majah terdapat redaksi berbentuk berita bahwa mereka suka kunut pada waktu sholat fajar. Dalam riwayat Tirmizi terdapat pertanyaan tentang kunut, apakah mereka suka kunut. Dalam riwayat ini tidak disebut waktunya. Kedua riwayat tersebut mengandung lafaz nahwan min khamsina sinin, sekitar 5 tahun. Dapat dipahami bahwa mereka semua berada di Kufah sekitar 5 tahun lamanya. Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Atau diartikan kira-kira 5 tahun yang lalu. Jika dipahami sekitar 5 tahun atau 5 tahun yang lalu, dua-duanya juga sulit dipahami. Saat Tariq mendapat berita atau pertanyaan dari sang anak tentang sholatnya di Kufah bersama Rasulullah selama beserta 4 sahabatnya selama 5 tahun, maka orang tuanya berkata, bunai muhdas, wahai putraku, itu berita dari mana? Tidak masuk akal. Mana mungkin aku sholat bersama mereka selama 5 tahun di Kufah? Dari mana berita itu? Siapakah yang membuat berita bahwa Rasulullah pernah di Kufah selama 5 tahun? Apalagi bersama Bakar, Umar, Utsman, Ali pada saat yang sama. Itu adalah berita muhdas. Jadi yang saya pahami dari hadis ini, yang muhdas bukan kunutnya. Tapi tinggalnya Rasulullah bersama sahabat di Kufah 5 tahun itu yang muhdas. Entah kunut apa enggak itu bab lain. Tapi yang dicatatkan oleh orang tuanya adalah muhdas 5 tahun di Kufah. Rasul enggak kedengaran 5 hari pun. Rasulullah enggak kedengaran pernah ke Kufah. Jangankan sampai 5 tahun. 5 menit aja enggak. Ini yang saya pahami dari hadis. Berita yang tidak masuk akal itu adalah muhdas. Artinya diada-ada atau dibuat-buat tanpa dasar.
Hadis ini sering dijadikan dalil oleh sebagian ulama tentang ketetapan hukum bid'ah terhadap baca kunut pada salat subuh. Karena lafaz muhdas hanya mereka hubungkan dengan masalah kunut. Padahal sangat jelas bahwa ayah dari Abu Malik Al-Asja'i terheran-heran mengapa ada berita tentang dirinya yang tidak rasional, yaitu melakukan salat di Kufah selama 5 tahun di belakang Rasulullah serta 4 sahabat. Terlepas dari adanya salat itu pakai kunut ataupun tidak, berita ini benar-benar muhdats. Kapan Rasulullah bersama 4 sahabat berada di Kufah hingga menghabiskan waktu selama 5 tahun. Sehubungan dengan ditemukan ada kejanggalan terulang pada setiap pembahasan tentang hukum kunut subuh, mengapa banyak pembicara dan penulis menghubungkan, penulis buku-buku ya, menghubungkan kata muhdats dalam hadis ini hanya dengan masalah kunut subuh tanpa mereka hubungkan dengan peristiwa yang tidak rasional itu. Jadi apa hukum kunut subuh kalau gitu? Jika hadis ini dijadikan dalil, maka tidak kalah pentingnya untuk menggunakan hadis lain seperti riwayat Bukhari dan Muslim yang sudah dikemukakan pada masalah sebelumnya. Simpulan, solusinya apa? Sehubungan dengan bahasan hadis dari Al-Asja'i di atas yang dipertemukan dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas, maka ada baiknya kita perhatikan ungkapan As-San'ani dalam kitabnya yang menyatakan wal jam'u bainahuma annahu waqa'al qunutu lahum taratan wa tarakahu ukhra. Untuk mempertemukan dua dalil, kata As-San'ani lebih tepat berkata mereka terkadang melakukan kunut, terkadang tidak. Selesai sudah. Jadi ini sebetulnya yang kunut ada dalilnya, yang tidak karena memang tidak disebutkan harus kunut. Beda gitu salat subuh dengan salat maghrib, tambah rukun gitu, nggak ada. Nggak ada yang menyatakan yang suka kunut tidak menyatakan rukun, enggak. Dan orang yang biasa kunut tidak menyatakan wah salat subuhnya itu batal atau kurang, enggak gitu. Makanya buat kita saat ini kunut dan tidak kunut sama-sama ingin mendapatkan ridha Allah. Semoga semuanya diterima amal ibadahnya. Ini salah satu contoh ya. Salah satu contoh masalah kontroversial yang memang perlu kita angkat untuk supaya tidak saling menuduh satu sama lain. Dan tidak lama lagi kita juga akan menghadapi bulan Ramadan ya. Sekarang ini sudah bulan apa sekarang teh? Jumadil Akhir sekarang. Banyak ragu-ragu dari hari Hijriah mah. Teu apal. Ya, Jumadil Akhir sekarang. Dan Ramadan itu ya sekitar tanggal 23 Maret ya. Sekarang sudah Januari mau akhir, bentar lagi. Persiapan untuk Ramadan. Mudah-mudahan Allah tanamkan ke dalam kalbu kita tambahan cinta Al-Quran. Tentunya dari sejak sekarang, supaya pas Ramadan tiba, kita betul-betul sudah mengkondisikan diri lebih akrab dengan Al-Quran. Al-Quran adalah tentu turun di dalam bulan Ramadan, mengingatkan kita semuanya kalau nanti pas bulan Ramadan baca Quran, terasa betul saat ini turun. Mestinya demikian. Belum masuk ke sini masalah Ramadannya, karena memang bukan di sini adalah hanya masalah sholatnya saja. Sholat di sini dibahas, tahajud, tarawih saya bahas di sini. Tahajud, tarawih dan witir adalah satu. Nah, ini judulnya nih. Dalam satu majlis taklim pernah terdengar ungkapan seorang ustadz yang menyatakan Rasulullah sholat tarawih tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Janganlah sok semangat hingga melebihi Rasulullah. Tiada yang lebih semangat dalam beribadah melebihi beliau. Pertanyaan, apakah benar Rasulullah tidak pernah tarawih lebih dari 11? Jika iya, mengapa tidak pernah lebih? Apakah tarawih berbeda dengan tahajud? Mengapa banyak ulama ahli hadis membimbing umatnya melakukan tarawih dengan jumlah rakaat lebih banyak? Nah, ini perlu kita bahas nih. Insya Allah pada waktunya lah kalau memang diperlukan. Atau harus sekarang? Ya? Sekarang aja? Baik. Tahajud.
Tahajudlah Anda. Nah, ini saya ungkapkan dulu satu kalimat. Tahajudlah Anda untuk qiyamul lail dengan tarawih yang berjumlah witir. Kira-kira apa tuh maksudnya? Ini redaksi susunan saya sendiri nih, tidak dari ulama, enggak. Tahajudlah Anda untuk qiyamul lail dengan tarawih yang berjumlah witir. Karena masih banyak orang yang pusing itu. Hari geus tarawih boleh tahajud tentunya. Kalau sudah witir boleh sholat lagi enggak? Wah, itu rame terus yang gitu-gitu. Nah, kita bahas insyaallah kalau memang ada waktunya nih. Tahajudlah Anda untuk qiyamul lail, artinya tinggalkan tempat tidurmu, itu tahajud. Tidak tidur tahajud itu. Tinggalkan tidur untuk berdiri di malam hari dengan praktek rileks santai, jumlah rakaatnya ganjil. Artinya tahajudlah Anda untuk qiyamul lail dengan tarawih yang berjumlah witir. Narasi ini sering diungkapkan di majlis-majlis ta'lim. Demikian pula pada saat pengajian-pengajian online. Jika di antara para pembaca ada yang kurang setuju atau menemukan yang salah, sangat diharapkan dapat menyampaikan koreksi atau keterangan yang dapat dimasukkan pada cetakan berikutnya. Dari manakah narasi tersebut diambil? Dari beberapa dalil yang pasti benarnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal lail fatahajjad bih." Pada sebagian malam lakukanlah tahajud. Apa tahajud? Tahajud itu tinggalkan tempat tidur, artinya tidak tidur tahajud itu. Dalam bahasa kita sering ditemukan satu kata tambah satu huruf berubah makna menjadi kebalikan. Umpamanya kan moral, immoral, normal, abnormal, kan gitu ya. Transitif, intransitif, kebalikan. Hajada, tidur. Tahajjada, tidak tidur. Jadi tahajudlah kamu, artinya jangan dulu tidur. Atau bangunlah dari tidur. Atau tinggalkanlah tempat tidur. Itu tahajud artinya. Makanya kalau begitu tahajud bisa awal malam, tengah malam, akhir malam. Mana buktinya? Kalimat Al-Quran, minal lail. Wa minal lail, dari sebahagian malam. Ini kalau terjemahan pada sebahagian. Kalau arti yang sebenarnya dari sebahagian. Karena wamin ya, dari sebahagian malam atau dari malam. Dari malam jam 9 sebagian malam, jam 12 sebagian malam, jam 4 juga sebagian malam, mau yang mana gunakan untuk sholat sunat, itu tahajud. Tapi umumnya orang mengartikan tahajud tidur dulu. Kan gitu ya. Dari mana perintah harus tidur dulu? Dari pemahaman, bukan dari dalil. Mereka mengartikan tahajud itu bangun malam hari. Kalau bangun kan habis tidur gitu kan. Padahal arti tahajud tidak tidur. Mau pertengahan, mau akhir, mau di awal. Berarti setiap kali orang pada bulan Ramadan habis salat isya, kemudian salat sunat ba'da isya, terus salat 11 rakaat dan tidak salat lagi sampai waktu sahur, sampai subuh, ya tahajudnya berarti di awal malam itu namanya. Cuma namanya suka disebut nama tarawih. Kalau tarawih dari mana asalnya? Dari Quran, dari hadis nggak ada. Nggak saya temukan kata tarawih dalam Quran, dalam hadis. Tidak saya temukan. Wallahu alam dari mana itu. Cuma kalau kita perhatikan makna, tarawih itu bentuk banyak dari tarwih. Tarwih itu adalah merehatkan. Artinya sholat salse itu tarwih. Kata orang barat, sholat rileks. Kata orang Antapani, sholat salse. Gitu. Mun guguru bukan tarawih. Karena ada sholat, sholat tercepat di dunia. Bangga gitu. Jangan sebut tarawih itu. Ya ayyuhal muzammilu qumil lail illa qalila. Tahajud ada dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79. Qiyamul lail ada dalam surat Al-Muzammil ayat 2. Qumil lail illa qalila. Kemudian apalagi
Qiyamul lail juga, tarawih. Nah, saya ambil kalimat tarawih dari hadis ini. An Salim ibn Abil Ja'di qala rajulun qala mis'arun urahu min Khuza'ah laitani sallaitu fastarahtu. Kita lihat terjemahnya ya. Dari Salim bin Abi Ja'ad, ia berkata bahwa seorang laki-laki berkata, Mis'ar namanya. Menurutku laki itu berasal dari Khuza'ah. Dia berkata, seandainya aku sholat, niscaya aku dapat istirahat. Istirahat. Dengan sholat, ternyata dapat istirahat. Tanpa sholat, sibuk urusan dunia terus. Sholat, baru nikmat. Berarti sholat tarawih itu adalah sholat yang membuat kita rileks, santai, nikmat, tenang, aman. Itu namanya tarawih. Seakan-akan orang mencelaknya karena ucapannya itu. Dia berkata, aduh kalau aku bisa sholat, bisa istirahat. Nah, orang yang mendengar, kok sholat, istirahat, gimana sih kamu? Kenapa? Aku mendengar Rasul bersabda, wahai Bilal, dirikanlah sholat, buatlah kami istirahat dengannya. Arihna bis sholat. Ya Bilal, aqimis sholat, arihna biha. Kata orang tadi, sholat itu fastarahtu. Nah, makanya ada tarwih. Tarwih itu rehat, nikmat. Jadi sholat tarawih, sholat yang betul-betul rileks, santai, dan membuat kita merasakan nikmat hidup. Karena setelah sholat, jadi enak gitu hidup ini. Berarti kalau begitu, bagus memberi nama tarawih ya. Walaupun bukan Rasul yang memberi nama, bukan pula sahabat yang memberi nama. Tetapi ada kalimat tarawih yang diucapkan Rasul dan juga diucapkan sahabat. Yaitu Rasul ketika bersabda kepada Bilal, ya Bilal aqimis shalah arihna biha. Wahai Bilal, tegakkan salat, rehatkan kami dengan salat. Makanya disebut salat tarawih. Kemudian witir, dari mana darinya witir? Qala Ali bin Abi Thalib, innal witra laysa bihatmin wala ka salatikum al-maktubah. Walakin Rasulullah awtara thumma qala ya ahlal Qur'an awtiru fa inna Allah witrun yuhibbul witra. Ali berkata, salat witir, salat ganjil tidak wajib dan tidak pula seperti salat maktubah, salat wajib kalian. Hanya saja Rasulullah mewitirkan. Beliau mengatakan, wahai ahli Al-Qur'an, witirkanlah. Sesungguhnya Allah adalah witir, menyukai witir. Jadi witir bukan nama sholat, tapi sifat jumlah rakaat sholat. Artinya kalau sholat malam jangan genap, berhenti. Kalau masih belum ganjil, ganjilkan. Sudah ganjil, bolehkah sholat lagi? Ya silakan, yang penting pelihara ganjilnya. Apabila ibu-ibu, bapak-bapak yang merasakan, aduh ya secara rangkul badan takut nanti nggak bisa bangun di tengah malam, di akhir malam, sekarang aja sebelum tidur sholat umpamanya 3 rakaat. Berapa lama? Ya cukuplah 3 jamnya. Iya, 3 rakaat sebelum tidur, ya 1 rakaat 1 jam, 1 jam, luar biasa. Pas tidur nggak bangun-bangun sampai subuh sudah melaksanakan sholat ganjil. Melaksanakan perintah Rasulullah, ya ahlal Qur'an awtiru fa inna Allah witrun yuhibbul witra. Apabila diberi oleh Allah nikmat terbangun juga, sudah sholat sebelum tidur, jumlah ganjil, jam 3 bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilan nusyur. Karena kalimatnya alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang mengembalikan kami hidup. Oh, kalau gitu aku bangun, ajak keluarga untuk bangun. Karena kami namanya juga, bukan sendirian. Maka bangunkan yang lain, udah sama-sama sholat. Cuma ingat, kalau sudah ganjil, sholat di akhir malam jangan ganjil lagi. Karena ganjil tambah ganjil jadi genap. Tapi kalau ganjil tambah genap, kan ganjil. Itu praktek Rasul juga begitu. Rasul pernah 7 tambah 2.
pernah 9 tambah 2. Abu Bakar sering sholat ganjil di sebelum tidur dan nanti pas bangun tidak ganjil lagi. Nah, ini adalah bahasan tentang tahajud. Fatahajjad, lafaz fatahajjad adalah kata kerja yang berarti tidak tidur. Diambil dari akar kata hajada yang berarti tidur. Sebagaimana Imam An-Nawawi mengungkapkan dalam kitab Syarah Muslim jilid 3 halaman 144, hajada ar-rajulu idza nama wa tahajjada idza kharaja minal hujudi wa huwa an-naum. Dalam syarah Imam Nawawi, syarah Sahih Muslim mengatakan hajada, apa artinya hajada? Ya, hajada itu adalah idza nama, bila dia tidur. Wa tahajjada, apabila tahajjada, keluar dari tidur. Jadi tahajjada itu tidak tidur, hajada tidur. Makanya fatahajjad itu adalah tidak tidurlah kamu. Jangan tidur kamu. Ambil sebahagian malam untuk tidak tidur. Sebagian malam di awal, di tengah, di akhir, terserah kamu. Kira-kira begitu tuh. Yang penting minal lail. Kamu jangan tahajud di siang hari. Itu mananya. Ini mau tahajud jam zuhur. Tahajud untuk qiyamul lail dengan tarwih yang berjumlah witir. Artinya apa? Menahan diri dari tidur untuk menegakkan sholat pada malam hari dengan rileks dan rehat yang berjumlah ganjil. Jadi tidak mungkin lagi ada pertanyaan, kalau sudah dipahami kalimat ini, boleh enggak tahajud setelah tarawih? Enggak akan muncul pertanyaan itu. Paling boleh enggak saya melanjutkan sholat di akhir malam dengan tarawih? Dengan tarawihnya tanpa tidur tentunya tahajud, dan jumlah tetap witir. Karena sudah diwitirkan bersama di masjid 11, nanti di malam hari, di tengah malam sholat lagi, enggak ganjil lagi. Karena ada orang yang langsung tegas, jangan sholat lagi, udah 11, nambah-nambah. Waduh, Rasul itu 11 rakaat, terkadang kurang 11 rakaat, itu semalam penuh. Masa kita baru setengah jam aja udah dianggap hebat? Setengah jam bersama imam udah hebat, jangan sholat lagi. Masa begitu sih? Sedangkan Al-Quran menyebutkan qumil lail illa qalila. Bangunlah di malam hari kecuali sebentar saja yang dipakai tidurnya. Rasul itu sebentar tidur, lama sholat. Kita ya. Witirkanlah qiyamul lail. Ini saya ulang-ulang nih. Tahajudlah untuk qiyamul lail dengan tarawih yang berjumlah witir. Witirkanlah qiyamul lail kamu yang berlangsung dengan tarawih saat kamu tahajud. Bolehlah dibalik-balik, silahkan. Ini kan, witirkanlah qiyamul lail kamu yang berlangsung dengan tarawih saat kamu tahajud. Artinya ganjilkanlah salat malam kamu yang berlangsung dengan rileks saat kamu menjauhi dari tidur, Dari beberapa narasi di atas dapat disimpulkan bahwa tahajud, qiyamul lail, tarawih, dan witir adalah 4 nama untuk satu rangkaian ibadah salat yang sama. 4 nama tersebut mengandung 4 penekanan yang mesti disikapi dengan serius, yaitu pertama, pentingnya menjauh dari tempat tidur atau dari tidur, yang sangat berat bagi sebagian orang untuk menikmati komunikasi tingkat tinggi dengan Zat yang Maha Mulia. Tahajud, ya. Sebutan qiyamul lail memberi motivasi untuk berlama-lama berdiri menghadap kepada yang Maha Tinggi. Karena qiyamulnya Rasul itu lama berdiri kan. Bagaimana Imam Al-Bukhari yang meriwayatkan hadis tentang 11 rakaat 443. Imam Bukhari dalam kitab, lupa lagi nama kitabnya, yang menulis adalah Al-Baihaqi. Dia menyebutkan Imam Bukhari pas malam pertama Ramadan menuju masjid jamaah sudah begitu banyak menunggu beliau jadi imam.
Jadi Imam Bukhari itu dikenal sebagai muhadits, ahli hadis, itu ahli Al-Quran beliau itu. Hanya karena lebih menonjol dalam bidang hadisnya, sehingga ilmu beliau tentang Qur'annya tidak terangkat. Sebagaimana juga ulama Al-Quran seperti Imam Nafi' itu ahli hadis. Tapi karena lebih menonjol Qur'annya, tidak disebut sebagai ahli hadis. Bahkan Syu'bah, satu riwayat dengan Hafaz dari Asim, itu muhadits dan ahli fikih. Tapi lebih kalau dibicara tentang ilmu Al-Quran, Syu'bah punya cara tersendiri, cara menyampaikan Quran kepada umat. Baik, saya lanjutkan. Sebutan Qiyamul Lail memberi motivasi untuk berlama-lama berdiri menghadap kepada Zat yang Maha Tinggi. Memang demikianlah Rasulullah. Satu rakaat bisa menyelesaikan 5 juz. Satu rakaat. Kita mah 5 ayat banyak. Iya, Rasul itu 5 juz. Kalau beliau tidak sedang jadi imam atau tidak dimakmumi orang banyak, beliau sendirian sholat, ada yang ikut, ya silahkan aja kalau mampu makan gitu. Nah, Hudzaifah pernah jadi makmum Rasul, membaca Al-Quran setelah Al-Fatihah, membaca Al-Baqarah. Itu sampai tamat rakaat pertama Al-Baqarah. Dan bukannya ruku, lanjutkan dengan 2 surat berikutnya. An-Nisa, dan Ali Imran dengan An-Nisa. Itu 1 rakaat 5 juz. Bacaannya ngebut? Enggak. Yaqra'uha mutarassilan, membacanya dengan santai, rileks, terkadang diselang dulu dengan doa, gitu Rasulullah saat membaca Al-Quran. Bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mungkin saking nikmatnya membaca Al-Quran, Utsman bin Affan sholat malam cuma 1 rakaat. Itu berapa ayat yang dia baca? Semua ayat. Semua ayat dari surat yang mana? Dari surat yang 114 surat. Sa-Quran tamat 1 rakaat. Iya. Mana teuing cangkeuna. Iya kalau sambil berdiri. Tapi saya juga nggak tahu beliau sholatnya sambil duduk apa sambil berdiri. Karena waktu Al-Quran sudah turun semuanya, Utsman bin Affan sudah tua. Berarti beliau, saya membayangkan lah gitu, beliau mungkin sambil duduk, Allahu Akbar. Alhamdulillah, langsung Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah, tanggung Ali Imran. Selesai tanggung ke An-Nisa. Nikmat nyambung dari surat ke surat. Sampailah minal jinnati wan nas, baru ruku. Itu tamat gitu 1 malam, ya tamat. Cara bacanya bagaimana? Masih bisa, kalau umpamanya masih bisa terpelihara ilmu tajwidnya ya. Kalau 1 malam tamat, itu umpamanya saya membaca ya secepat ini. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Itu bisa 1/4 jam 1 juz. Kalau begitu cepatnya. Kalau 1/4 jam 1 juz berarti 30 juz berapa? 7,5 jam kan? Ada waktu untuk makan, untuk tidur ada. 1 malam kalau 12 jam, terutama kalau musim dingin di Mekah, itu bisa 14 jam. Masih ada waktu panjang. Jadi sebetulnya jangan dikatakan, wah mustahil itu nggak bisa dipahami. Bisa 7 juz. Ini yang duduk barusan ini, dia kan sudah selesai hafalannya itu. Nah, dia bisa membaca 1 hari 1 tamatan bisa. Karena kan kalau sudah hafal mah sudah lancarnya. Yang nggak lancar tuh karena memang belum hafal. Kita juga Al-Fatihah mah lancar lah gitu. Ya, tadi ada 4 istilah. Komunikasi ini akan benar-benar dinikmati hingga memakan waktu yang lama untuk berdiri. Kendatipun berdiri itu demikian lama, akan terasa sebentar jika berlangsung dengan tarwih, dengan rehat, nikmat gitu. Makanya tarwih, lakukan tarwih, artinya baca Al-Quran dengan nikmat. Rasul menegaskan,
Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Baca ayat yang bersamamu. Rasa betul bersama kita ayat itu. Kemudian keempat, perlu diingat bahwa ibadah ini hanya menyembah yang Maha Esa. Karena itu, lakukanlah dengan jumlah rakaat yang ganjil. Jadi kalimat witir, tarawih, qiyamul lail, tahajud, 4 nama yang memberikan motivasi untuk supaya kita jauhi tempat tidur untuk sementara. Tahajud namanya. Buat apa? Berdiri di malam hari lama-lama, qiyamul lail namanya. Caranya bagaimana? Rileks saja. Tarawih namanya. Jumlah berapa rakaat? Terserah berapa rakaat, yang penting ganjil. Witir namanya. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah, udah jam 6. Insyaallah lain kesempatan kita lanjutkan. Dan ini mudah-mudahan mohon doanya supaya buku ini bisa selesai diedit ya. Dan kalau sekiranya ada yang perlu dimasukkan lagi, saya masukkan lagi. Ya sebetulnya sudah 102 masalah ini. Tapi namanya adalah tetap saja 100 solusi. Jadi ini yang saya tegaskan solusinya. Bukan ini yang benar nih, itu salah tuh. Enggak begitu. Tapi bagaimana solusinya ketika berbeda satu kelompok dengan kelompok yang lain. Yang sasaran utama ingin supaya nikmat persaudaraan atas semua muslim semakin meningkat, itu saja. Nah, buktinya walaupun dari sini terkadang sampai berantem, sampai di Masjidil Haram sama aja barang. Di sini sering serang menyerang itu, bid'ah, salah, tapi sampai di sana sama-sama satu imam. Baik, kita cukupkan. Ya, sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.